kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 saya bacakan untuk kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah melihat sikap seseorang yang hanya mau menerima namun susah dalam memberi. Selain itu juga, seseorang yang hanya mau dia saja yang harus dimengerti, namun tidak mau mengerti orang lain. Dan ada juga orang yang ingin dirinya saja yang diperhatikan, namun tidak mau memperhatikan orang yang ada di sekitarnya. Padahal kita ketahui bahwa Tuhan Yesus yang kita kenal adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pemberi dan Maha Pengerti. Ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dari pernyataan di atas yang kita katakan barusan, kita dapat suatu pertanyaan yang besar dalam kehidupan kita. Apakah yang telah kita berikan kepada Tuhan, dan apakah yang telah kita lakukan bagi sesama kita? Apakah kita telah mengasihi sesama kita? Selain itu juga, sudahkah kita memberikan teladan yang baik dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari untuk melayani Tuhan? Pertanyaan tersebut dapat kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Demikian juga dengan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana Paulus menekankan dalam 1 Korintus ini adalah orang percaya yang berpengharapan akan kebangkitan masa depan memberikan orang percaya keberanian untuk menanggung kesulitan dan penderitaan yang dialaminya. Dan di dalam Kristus kita mengalami yang namanya kemenangan atas dosa dan kematian. Kota Korintus adalah kota metropolitan yang berada di wilayah Yunani dan juga menjadi pusat perdagangan karena memiliki 2 pelabuhan yang besar. Dan pada tahun 50 Masehi, Paulus mengunjungi kota Korintus sambil menunggu kedatangan Silas dan Timotius. Dan di sana ia berkenalan dengan seorang yang bernama Aquila yang sama-sama memiliki profesi yang sama dengan Paulus, yaitu pembuat tembok. Aquila dan Priska adalah seorang suami istri Kristen yang diusir dari kota Roma dan sekarang ada di Korintus. Surat 1 Korintus ditulis oleh Rasul Paulus setelah Paulus mendengarkan berita tentang jemaat Korintus dari keluarga Cleo dan jemaat yang ada di Yahudi. Tahun penulisan kitab ini diperkirakan pada tahun 45 sampai 55 Masehi ketika Paulus tinggal di Efesus. Dan tujuan penulisan kitab 1 Korintus ini adalah di mana ia melihat banyaknya dosa yang merajalela di kehidupan jemaat Korintus dan perlu ditangani oleh jemaat di Korintus agar mereka tidak terpecah-pecah. Dan yang paling penting dalam kitab ini adalah Paulus sangat menekankan dengan tegas menasihatkan bahwa hikmat manusia atau duniawi adalah sia-sia karena hanya menghasilkan suatu kebohongan.
Tetapi hikmat surga adalah keselamatan. Selain itu, kasih juga sangatlah penting atau sangat yang paling utama dalam kitab ini, di mana kasih yang bersifat kekal, kasih yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan atau tindakan manusia. Kasih ilahi menjadi dasar yang menyelesaikan perselisihan, mengukur kemurnian kesungguhan manusia. Dapat kita lihat dalam 1 Korintus 13. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 58 ini, di mana Paulus memberikan sesuatu nasihat agar kita giat dan semangat dalam pekerjaan Tuhan dan melakukan segala yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang sampai memberikan nyawa untuk menyelamatkan, untuk memberikan keselamatan kepada manusia, seperti kehendak Bapa yang ada di sorga. Dan dari penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita, yang akan menyelamatkan kita dari kuasa kematian dan kuasa dosa. Oleh sebab itu, Paulus memberikan nasihat agar setiap orang percaya meneladani Tuhan Yesus yang taat sampai mati di kayu salib kepada Tuhan Yesus. Dan harus ada tekad dalam kehidupan kita, yaitu dalam keadaan apapun kita tetap teguh dan tidak goyah dan selalu giat dalam melayani Tuhan. Kata teguh ini dalam bahasa sehari-hari kita adalah kesetiaan atau setia. Dalam kesetiaan terkandung suatu komitmen yang tinggi, dan mempertahankan kesetiaan itu juga sangatlah sulit, di mana di dalam akan terkandung suatu tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi. Dan jika kita melihat suatu dari sejarah kekristenan yang kita telah pelajari, sesungguhnya menjalankan atau sejarah dalam kekristenan itu tidaklah mudah. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh para misionaris sampai saat ini terbentuknya suatu kekristenan. Namun kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus berjanji akan memberikan kekuatan bagi kita, seperti dalam Filipi 4 ayat 13. Dapat kita baca, yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu dan kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Namun, jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapat suatu keberhasilan. Dari sana dapat kita melihat dalam kehidupan kita saat ini, ada beberapa orang Kristen yang sudah goyah imannya, yang tidak lagi giat melayani Tuhan, di mana mereka telah mementingkan keinginan duniawi dan meninggalkan Tuhan, seperti banyak kita lihat para pemuda pada saat ini yang hanya menginginkan keinginan dagingnya saja, tetapi tidak menginginkan keinginan rohani atau keinginan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kita melihat bahwasanya mereka sudah kendor dalam melakukan ibadah-ibadah setiap minggunya. Bahkan berdoa saja mereka sudah seringkali lupa, dan pelayanan mereka juga sudah mulai kendor, dan lain sebagainya yang masih banyak belum kita ceritakan. Dikarenakan mereka dalam keadaan tersebut, dikarenakan kesetiaan mengikut Tuhan mereka sudah mulai melemah dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi di mana dalam suatu keluarga yang terdiri dari satu orang ayah, satu orang ibu, dan mereka memiliki seorang anak, di
di mana dari keluarga itu anaknya adalah seorang laki-laki. Memang anak mereka ini sudah lama mereka tunggu, sudah lama kedatangan anak ini kepada keluarga tersebut. Dan setelah mereka mendapatkan anak tersebut, mereka memanjakan anak itu. Mereka memberikan apa yang diminta oleh anak tersebut. Dari kecil si anak tersebut sangatlah dimanja oleh orang tuanya. Apa yang diminta sang anak tersebut akan selalu diberikan orang tuanya. Bahkan sesuatu yang tidak perlu pun permintaan si anak tersebut akan diberikan oleh orang tuanya kepadanya. Namun setelah anak itu besar, menjadi seorang yang tidak taat kepada orang tua, seringkali melawan orang tua. Apa yang ingin diminta si anak kepada orang tuanya harus dengan cepat dan harus ditepati, dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka si anak tersebut akan selalu mengancam orang tuanya. Seringkali dia meminta orang tuanya itu dengan secara paksaan. Dan melihat sikap anak tersebut, orang tua itu pun selalu mendoakan setiap doa orang tua kepada anaknya itu. Namun doa-doa mereka itu belum terkabul. Dan sikap si anak yang semakin tidak baik itu semakin tidak peduli lagi kepada orang tuanya, di mana seringkali tidak tidur di rumah, kalau pulang selalu dalam keadaan mabuk, tidak pernah ke gereja dan berdoa sekalipun tidak pernah. Melihat kondisi anak tersebut, kedua orang tua itu pergi menjumpai seorang pendeta. Mereka meluangkan semua isi hatinya kepada pendeta tersebut dan memberikan suatu keluhan-keluhan kepada pendeta tersebut. Mendengarkan itu, sang pendeta sangat sedih melihat orang tua itu. Tidak sanggup dengan melihat sikap seorang anak yang tidak taat kepada orang tuanya tersebut. Pendeta tersebut pun memberikan suatu solusi kepada orang tua tersebut, yaitu dengan singkat memberikan dan menekankan kepada orang tua tersebut agar selalu mendoakan anak dan menasehati anak tersebut. Dan juga pendeta tersebut memberikan atau mengatakan kepada orang tua itu agar orang tua itu tidak hanya mendoakan anak tersebut selama 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, namun setiap jam, setiap menit, setiap detik pun yang dia lalui harus mendoakan anak tersebut. Namun selang beberapa minggu, si anak tersebut pun merasa bersalah melihat keadaan orang tuanya, di mana dia sudah membuat orang tuanya itu bersedih hati, dan dia pun merasa bersalah akan sikap-sikap yang dilakukannya kepada orang tuanya. Dan pada suatu hari, dia mendatangi orang tuanya dan meminta maaf kepada orang tuanya. Dia mengatakan bahwasannya apa yang dia lakukan selama ini tidaklah baik. Itu sudah melanggar aturan-aturan yang diberikan Tuhan. Dari keadaan tersebut, orang tua itu bersyukur dan mengatakan dalam hatinya dan mendoakan kepada Tuhan bahwasannya doa-doa yang dia panjatkan itu tidaklah sia-sia. Apa yang dilakukannya dalam melayani Tuhan tidaklah sia-sia karena anaknya sudah berubah. Yang dapat kita lihat dari ilustrasi di atas, di mana ilustrasi di atas mengajarkan kita menjadi orang Kristen yang harus berdiri dengan teguh dan jangan murah dan menyerah. Dalam kesulitan, tantangan, persoalan tidak boleh menjadi menggoyahkan iman kita. Walau setiap kali usaha yang kita lakukan selalu gagal, namun kita harus yakin dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kita, dalam pihak kita. Dia akan selalu menemani kita dalam suatu persoalan tersebut. Seperti seorang tokoh
mendapatkan contoh yaitu Thomas Alva Edison. Walaupun dia sudah beratus-ratus kali, bahkan beribu-ribu kali gagal, namun pada akhirnya kan dia mendapatkan suatu yang namanya keberhasilan. Demikian juga dengan kita. Kita harus teguh dan melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan, melalui kepercayaan kita itu akan mendapatkan yang namanya keberhasilan dalam hidup kita. Dan selain itu juga kita harus teguh dan tidak goyah dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayah kita tidak akan sia-sia. Kita akan mendapat suatu keselamatan yang akan kita terima di surga. Itulah yang menjadi hadiah yang terbaik kepada kita, yaitu keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Amin.